Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada video kali ini saya mencoba sharing mengenai pijat refleksi untuk infeksi rahim. Jadi pijat refleksi mengatasi infeksi rahim. Jadi di sini banyak hal yang nantinya akan saya terangkan ya mengenai infeksi rahim. Jadi kalau misalkan kita ketahui itu infeksi rahim yaitu terjadinya peradangan di dinding rahim yang mana akibat peradangan itu akibat infeksi ya. Infeksinya bisa melalui berbagai faktor dari mulai bakteri, dari mulai virus, dari mulai mungkin pemakaian KB ya, atau dibiarkan gitu ya, itu bisa membahayakan, bahkan membuat perempuan wanitanya bisa menjadi infertilitas, yaitu mandul ya. Nah, oleh karena itu ini pijat refleksi ini harus benar-benar nanti teman-teman perhatikan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan hal yang terbaik untuk menerangkan mengenai pijat refleksi untuk atasi infeksi rahim ini. Oke, nah kita lanjut ya. Sebelum kita melakukan pemijatan, saya terbiasa berdasarkan pengalaman saya itu melakukan yang namanya stretching teman-teman ya, yaitu peregangan yang ada di otot-otot yang ada di telapak bawah dan telapak atas, terutama otot-otot ligamen ya. Di sini ada otot ligamen yang menyatu ke sini nih ya. Ya, otot yang disebut plantar ya. Oke. Nah, ini fungsinya apa teman-teman? Kadang-kadang kita menemukan adanya terjadinya penebalan kulit ya atau kapalan. Nah, itu kita dengan adanya kita melakukan peregangan ini, pelemasan ini, maka nanti yang kita harapkan adalah pada saat pemijatan itu tidak terlalu sakit ya, dikarenakan kaku ya ototnya ya, atau yang paling penting adalah dari stretching ini fungsinya adalah bisa melakukan pemijatan dengan maksimal dan hasil pijatannya pun juga maksimal, yaitu banyaknya kotoran yang keluar dari dalam tubuh kita. Oke. Nah, lakukan ini kurang lebih 2 sampai 5 menit ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah di stretching ini, nah teman-teman balurkan ini nih pakai hair body lotion, bisa juga pakai minyak minyak olive oil, bisa juga minyak urut atau minyak kelapa. Supaya apa? Supaya pada saat nanti dilakukan pemijatan tidak lecet kulitnya, dan juga untuk melembabkan kaki yang kita mau pijat. Oke. Nah, kita langsung ke titik-titik pemijatannya. Untuk titik-titik pemijatan, teman-teman nanti bisa lihat juga, saya sudah sertakan gambar-gambarnya di deskripsi. Teman-teman tinggal download aja, silahkan. Jadi dari situ teman-teman bisa mengetahui titik-titik refleksi yang ada di bagian kaki ya. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya, setiap dalam mau melakukan pemijatan refleksi ini adalah 3 titik pertama yang harus kita pijat, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik inilah yang nantinya akan berperan benar-benar mengeluarkan kotoran-kotoran yang sisa-sisa setelah kita melakukan pemijatan. Jadi kalau misalkan itunya bekerja maksimal, ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing ini maksimal, maka insya Allah itu bisa benar-benar membantu teman-teman agar cepat sembuh nantinya dari penyakit ya. Oke, kita tentukan aja seperti di video saya sebelumnya. Untuk menentukan titik ginjal, kita raba sini aja. Ini kita ketemu tulang ya di sini ya. Nah, ini kita begini aja teman-teman ya. Terus kita begini. Nah, ini ya sejajar antara telunjuk dengan jari tengah ya. Nah, jadi di sini teman-teman. Nah, untuk jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di buku ya atau di gambar ya. Nah, untuk kemudian kandung kencing dan saluran kencing. Nah, biasanya saya begini aja nih. Nah, saluran kencing itu sejajar dengan ini teman-teman, antara jempol dengan telunjuk ya. Nah, dia ada di depan tulang ini. Ada tulang nih yang nongol di sini nih, satu jari persis. Nah, ini dia di depannya. Oke. Di sini. Dan ini yang ketiga yaitu
kandung kencing ya di sini. Oke. Jadi dia sejajar dengan ini nih, habisnya tumit ya, dengan ini. Oke, lakukan pemijatan itu bisa dengan seperti ini teman-teman ya. Tapi sebelum melakukan pemijatan, setiap titiknya harus dikasih hand body lotion atau minyak ya, agar ini tidak lecet kulitnya pada saat dilakukan pemijatan. Nah, pemijatannya itu bisa seperti ini ya, atau dengan tangan kiri atau dengan telunjuk ya teman-teman ya, seperti ini. Bisa juga ditotok dengan seperti ini, atau teman-teman bila mana belum kuat, teman-teman bisa menggunakan alat bantu berupa tongkat pijat ya, baik yang berujung lancip maupun berujung yang tumpul. Nah, ini nanti mereka masing-masing punya fungsinya ya. Oke. Nah, misalkan kita menggunakan tongkat bantu ya seperti ini ya, kita pijat. Ini kita sudah kasih hand body. Nah, kemudian ini kita pijat. Nah, ini jangan pijatannya tuh kemana-mana ya. Misalkan titiknya udah di sini, ya udah di sini aja. Nah, kemudian ini kita lakukan pemijatan ini, tekanannya tuh kurang lebih 1-2 kilo. Untuk mengetahuinya ya teman-teman bisa tekan timbangan, dari situ nanti teman-teman bisa tahu tekanan sekilo berapa, bagaimana, tekanan 2 kilo gimana. Nah, kemudian lamanya itu kurang lebih 5-10 menit teman-teman ya. Kurang lebih 5-10 menit. Jadi tergantung nanti penyakitnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita pijat ya 5-10 menit, tekanannya 1-2 kilo. Nah, ini adalah ginjal, dia yang akan menyaring kotoran-kotoran yang akan dikeluarkan setelah nantinya pemijatan. Dan juga dia menyaring, berfungsi banyak sekali ya teman-teman ya, selain menyaring darah ya. Nah, setelah itu kita pindah ke ureter, saluran kencing. Ini pun juga kita berfungsi untuk nantinya pengeluaran kotoran-kotoran ya. Sama juga di sini juga pijat kandung kencing ya. 3 ini gunakan selalu hand body lotion, kemudian tekanannya 1-2 kilo, dan juga durasinya 5-10 menit. Oke. Nah, setelah 3 titik ini, maka kita yang kita harus pijat itu adalah daerah kepala. Nah, kenapa ke kepala? Nah, karena dari kepala inilah semua perintah organ tubuh kita itu berjalan ya. Nah, yang kita pijat ini adalah kelenjar bawah otak teman-teman. Kelenjar bawah otak itu kurang lebih posisinya di sini teman-teman ya. Posisinya di sini, di sebelah sini. Nah, ini dia fungsinya, kelenjar bawah otak ini adalah mengendalikan semua organ yang ada di tubuh kita, termasuk organ jantung, organ macam-macam. Terus juga di sini juga dia mengatasi kelumpuhan, mengatasi juga menjaga dan mendorong terjaganya hormon seksual. Terus juga dia kalau ada orang yang sulit mendapatkan keturunan, ini juga organ ini sangat vital ya, sangat itu. Dan juga di sini dia juga mengendalikan sistem metabolisme. Jadi ini fungsinya banyak sekali organ ini. Pijatnya di sini ya teman-teman ya, tekanannya itu kurang lebih 1-2 kilo. Saya sarankan 1 kilo aja ya tekanannya ya. Nah, setelah itu lakukan selama 5-10 menit. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion ya. Oke. Nah, setelah dari kelenjar bawah otak ini, kita juga bisa langsung ke daerah yang namanya sistem metabolisme kita. Nah, di sini saya pingin ke arah sini dulu, ke arah amandel ya. Nah, kenapa amandel? Karena infeksi ini kan bisa dikarenakan virus ya. Nah, ini juga dia akan membantu untuk menanggulangi bila mana terjadinya infeksi itu didasari oleh virus, dan dia akan membuat sistem pertahanan tubuh juga, membantu sistem pertahanan tubuh kita. Ini amandel ya. Ini kita pencet di sini ya. Kemudian kelenjar tiroid teman-teman, kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Nah, dia yang mengatur sistem metabolisme tubuh. Nah, kelenjar tiroid itu adanya di sini teman-teman, dari sini sampai sini ya, dari sini
Nah, ini begini teman-teman. Nah, ini kita pijat begini. Ada orang yang pijatnya begini, boleh, begini boleh. Kalau saya lebih suka saya urut begini. Jadi ntar kalau ada yang ketahuan, ada yang bagian mana yang sakit, nah itu di situ banyak kotorannya biasanya. Dan kotorannya itu akan terasa oleh kita seperti butiran pasir ya yang ada di dalam ya, atau enggak seperti kayak urat ngerengkel atau benjolan-benjolan kecil-kecil gitu. Nah itu kotoran-kotoran yang menyumbat daerah jalur darah dan jalur saraf, titik sarafnya ya. Nah ini dari sini kelenjar paratiroid tiroid, dan kemudian ini di sini ada juga kelenjar paratiroid. Nah dia ini sebagai gudangnya zat kalsium atau kapur untuk di dalam darah maupun di dalam tulang ya. Nah ini jadi untuk yang berkaitan dengan tulang ini juga dia fungsinya banyak nih, kelenjar paratiroid. Nah setelah itu ini tetap ya 5-10 menit 1-2 kilo selalu gunakan hand body lotion. Misalkan ini kering ya kita tambahin lagi supaya tidak lecet ya kulitnya ya. Oke. Nah setelah itu kita pijat kelenjar adrenal dan kelenjar pankreas nantinya. Oke. Kemudian kita lanjut ke kelenjar adrenal, yaitu kelenjar anak ginjal. Nah posisinya ini persis ada di sini ya. Nah kalau di ginjalnya sendiri itu dia tuh nempel di atas ginjal, bagian ginjal. Kelenjar anak ginjal ini atau adrenal ini fungsinya juga sangat vital. Yang paling utama adalah dia sebagai mengatur kinerja otot jantung ya, atau sebagai pelumas jantung ya. Jadi jantung itu dilumasi oleh kerjanya jantung itu agar dia lancar, itu dilumasi oleh dari kelenjar adrenal, dan juga dia mengatur tekanan darah. Dan juga kelenjar adrenal ini juga menstimulasi persediaan gula ya yang ada di dalam liver, menambah gula dan dalam darah, terus juga menambah produksi hormon seksual. Jadi teman-teman ini juga penting karena ini juga berkaitan dengan infeksi rahim, yang mana di situ ada juga kaitannya dengan hormon yang berkaitan dengan seksual ya teman-teman ya. Maka ini kita pijat 5-10 menit. Jangan lupa gunakan hand body lotion, tekanannya 1-2 kilo teman-teman. Oke. Nah kita lanjut. Nah dari sini kita ke kelenjar pankreas teman-teman. Nah kelenjar pankreas itu sejajar dengan ginjal teman-teman. Jadi posisinya di sini. Nah, tetapi dia tuh di depannya ada usus 12 jari, teman-teman. Makanya saya biasanya kalau kayak gini, ini gini teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah, ini pankreas, ini usus 12 jari. Biasanya saya langsung pencet aja di sini, dua-duanya. Jadi mengenai kelenjar pankreas dan kelenjar usus 12 jari ya. Ini fungsinya salah satunya adalah untuk mengeluarkan angin yang ada di dalam lambung dan juga membantu mengeluarkan kelenjar ludah perut ya. Usus 12 jari. Kalau pankreas kita ketahui dia mengatur zat gula yang ada di dalam tubuh kita. Terutama dia memproduksi hormon insulin yang mengatur kadar gula di dalam darah kita. Oke. Nah, ini kita pijat. Jangan lupa selalu gunakan hand body, kemudian 1,1-2 kilo dan 5-10 menit pijatannya durasinya. Oke, kemudian kita pijat lagi bagian vagina teman-teman. Bagian vagina, kelenjar reproduksi dan kelenjar getah bening. Nah, kita ke bagian ke limpa dulu ya teman-teman ya. Nah, limpa ini adalah misalkan ada infeksi-infeksi di dalam tubuh, ini dia nih yang berfungsi nih di sini. Jadi dia yang akan melawan teman-teman. Ya, limpa ini yang akan mengeluarkan zat-zat yang diperlukan untuk melawan virus, melawan bakteri ya, teman-teman ya. Mengeluarkan juga zat sel darah putih ya untuk melawan virus ya atau bakteri ya. Nah, ini kita pijat. Nah, ini kita pijat agak keras. Ini tekanannya 1-2, 5-10. Jangan lupa gunakan hand body agar tidak lecet. Oke. Nah, setelah itu kita ke vagina.
Nah, di vagina ini posisinya di sini teman-teman. Jadi ini pinggul, ini ada rahim ya di sini ya. Rahim. Nah, ini kita ke arah sini teman-teman. Nah, ini ke arah sini. Nah, ini vagina, pijat di sini karena ini rahim ya. Ini rahim. Nah, kita pijat di sini teman-teman ya. Kita pijat vaginanya 5-10 menit. 1-2 kilo, jangan lupa gunakan hand body ya. Kemudian kita pijat rahimnya ya juga ya di sini ya. Kita pijat rahim dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Arahnya harus ke arah atas ke jantung agar itu bisa terbuang dengan sempurna oleh ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Oke. Nah, ini kita pijat ya. Nah, setelah ini selalu gunakan hand body lotion 1-2 kilo 5-10 menit. Kemudian ini di sini teman-teman, kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini ada di sini. Nah, ini ada di sini. Dan ini fungsinya ada dua ya, satu di sini, satu yang di bawah tumit. Yang kedua, kelenjar reproduksi itu dia ada di posisi sini teman-teman. Posisi sini di belakang di belakang ini teman-teman ya. Nih di sini. Ntar teman-teman bisa gunakan lihat di itunya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di itu kelenjar ini reproduksi. Dia inilah yang memproduksi sel-sel darah baru ya. Jadi kalau misalkan terjadi ada sel-sel tubuh kita yang mati, ini dia yang memproduksi yang menggantikan dia nih teman-teman. Terus juga untuk menambah kesuburan bagi pria maupun perempuan, karena ini kan kalau di perempuan ini namanya kelenjar indung telur ya, atau kalau untuk laki testis ya teman-teman ya. Jadi terus juga mengatasi rambut rontok, mandul, juga lemah sawat. Jadi ada dua ya kelenjar reproduksi, satu di sini, satu lagi di tadi yang di belakang sisi sini. Nah, kemudian setelah dilakukan semuanya pemijatan di situ, maka kita lakukan pemijatan di daerah namanya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini fungsinya adalah mengangkut zat-zat yang baik untuk darah maupun tulang, dan juga di saat bersamaan dia juga mengangkut kotoran-kotoran yang sisa-sisa kotoran yang ada di dalam darah maupun di itu agar untuk bisa dibuang. Dan bila mana terjadi infeksi di bagian-bagian tertentu, maka dia akan mengeluarkan zat-zat untuk melawan infeksi tersebut. Oke. Nah, yang pertama di sini teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih di sini teman-teman ya. Ini kelenjar getah bening bagian dada. Kemudian di sini ada juga kelenjar getah bening bagian perut. Nah, kemudian di sini juga kelenjar getah bening bagian bagian atas, dan di sini antara mata kaki luar dan ada tulang di sini. Nah, itu ada posisi di sini teman-teman kurang lebih. Nah, ini lakukan pemijatan empat-empatnya 5-10 menit, 1-2 kilo. Kemudian lakukan juga penggunaan hand body lotion. Nah, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat untuk mengatasi infeksi rahim. Mudah-mudahan titik-titik ini dengan dipijat titik-titik ini membantu teman-teman untuk mempercepat kesembuhan dari penyakit infeksi rahim. Setelah dipijat, teman-teman saya sarankan selalu minum air hangat 1-2 gelas atau teh manis agar bisa mengembalikan tenaganya, kemudian juga sistem metabolismenya juga lancar lagi. Nah, biasanya setelah dipijat itu ada hal-hal yang terjadi. Nah, misalkan dari akibat-akibatnya itu bersifat sementara ya. Misalkan pada saat keluar air kencing atau pada saat kencing, air seninya itu agak berwarna kecoklatan dan keruh dan agak berbau. Bila mana keluar lewat BAB itu tinjanya biasanya lebih lengket daripada biasanya dan agak berlendir. Nah, kemudian bila lewat kulit itu dia biasanya timbul ruam-ruam atau borok-borok kecil ya, luka-luka kecil, biasanya ada di daerah paha ya. Nah, kemudian bila mana setelah dipijat itu biasanya suhu badan naik. Nah, itu normal ya teman-teman ya. Oke.
Nah, itu adalah beberapa efek yang teman-teman akan rasakan bila mana dilakukan pemijatan refleksi. Nah, selain dipijat refleksi ini, saya menyarankan teman-teman untuk melakukan minum ramuan-ramuan yang bersifat herbal ya, teman-teman ya, agar bisa membantu juga mempercepat penyembuhan. Nah, seperti daun jahe ya, daunnya ya yang muda, terus jahenya jahe yang kuning ya, bukan jahe merah ya. Kemudian daun tapak dara itu bagiannya semuanya ya, itu bisa daunnya, tangkainya, terus belimbing ya, belimbing buluh juga, terus juga benalu. Nah, benalu itu bagiannya semuanya, terus bidara upas, umbinya. Nah, terus juga teman-teman juga harus menjaga makanan selama teman-teman melakukan pengobatan ini ya, seperti makanan-makanan yang mengandung udang ya, semua hal yang mengandung udang itu dihindari. Terus juga makanan dan minuman yang mempunyai pengawet yang diawetin, atau makanan kaleng atau minuman kaleng ya. Terus juga bumbu masak yang kemasan ya, nah itu yang mengandung MSG itu hindari dulu. Terus juga yang protein ya, protein hewani seperti telur ya, nah itu hindarin dulu. Oke, nah itu beberapa tips yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dari 3 tips ini bila mana dijalankan, jadi dari pijat refleksinya, terus menggunakan ramuan-ramuan herbalnya, dan juga menghindari pantangannya, ini bisa dilakukan bersama-sama, insya Allah teman-teman cepat sembuhnya. Nah, bila mana nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja komen di kolom komentar. Dan bila mana teman-teman merasakan bahwa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe dan share video ini agar banyak orang makin tahu, agar banyak orang merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Kemudian bila mana teman-teman juga merasa ada pertanyaan, teman-teman silahkan tuliskan saja di kolom komentar, insya Allah saya bisa respon dengan cepat. Atau teman-teman bisa menghubungi saya langsung untuk mengenai pijat refleksi. Teman-teman bisa lihat itu di kolom mengenai about ya, mengenai channel saya. Silahkan teman-teman bisa hubungi. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, jika teman-teman ingin menanyakan mengenai hal ini, silahkan ketik di kolom komentar, saya akan menjawab insya Allah secepatnya. Atau teman-teman kontak WA saya saja. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.